Pada malam hari kini kita lanjutkan pada bahagian yang kedua. Dua hal yang kita bicarakan gini. Yang pertama, apa saja hal-hal yang diperbolehkan kita melakukannya di dalam masjid, dan yang kedua, apa saja hal yang dilarang kita melakukan. Yang pertama, hal yang diperbolehkan kita melakukannya adalah bolehnya seseorang tidur di dalam masjid. Boleh lalok, tetapi bagi ibu-ibu tidak dianjurkan. Bagaimana itu ibu-ibu? Karena seluruh tubuh ibu-ibu ko, bagian tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tapi bagi laki-laki, kalau seandainya dibutuhkan dek pandai aktivitas di siang hari, atau mungkin pada aktivitas ibadah di masjid, terutama di saat-saat kita i'tikaf, maka tidur atau istirahat sementara di masjid itu sesuatu yang diperbolehkan kita untuk melakukannya. Lain pernah ibu-ibu salat di masjid di Mazeh, ada tertulis di dindingnya dilarang tidur di dalam masjid. Lain ibu? Kalau ambo acok banyak macam lihat masjid dilarang tidur dalam masjid. Jadi pengurus masjid sebenarnya tidak boleh membuat larangan itu. Kalau tujuannya melarang dengan tujuan melarang mutlak, alasan apapun orang tidur tidak boleh ya, makanya berartilah melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk melakukan. Tapi kalau larangannya dimaksud sebagai sebagai teguran kepada orang yang ionyo lalok di masjid tapi sumarang zen lalok, tak diambilnya posisi tampik yang sepantasnya, atau naknya jaga kebersihan masjid ketika nyo lalok, taknya tutup auratnya dengan baik, maka di saat itu pengurus masjid berhak menegurnya atau bahkan melarang kalau orang laloknya di masjid dengan cara seperti itu. Nah, jadi itu dilakukan oleh Nabi Bapak Ibu. Dalam riwayat disampaikan oleh para sahabat bahwasanya Nabi SAW pernah lalok-lalok di masjid dengan telentang, beliau letakkan kaki kanan beliau di atas kaki kiri. Mereka menyilang. Tetapi beliau memberi peringatan, mengingatkan kepada sahabat beliau yang juga lalok di masjid tapi laloknya manungkui. Lalok itu kan telentang ya. Tapi kalau ada sahabat beliau laloknya manungkui, beliau ingatkan. Nah, sesungguhnya lalok seperti itu bukan lalok yang baik, baik dari segi adabnya maupun dari segi kesehatan. Lalok manungkui itu sangat tidak baik untuk kesehatan awak. Apalagi itu dilakukan di masjid. Jadi selagi masih bisa menjaga adab dan etika, masih bisa menjaga cara lalok yang betul, tertutup aurat dengan baik, maka tidur atau istirahat sementara sejenak di masjid adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak boleh pengurus masjid melarangnya secara mutlak. Kemudian yang kedua, hal yang diperbolehkan kita melakukannya di masjid adalah yaitu bolehnya kita makan dan minum. Boleh apa ibu-ibu? Makan dan minum. Jadi kalau kadi hidangan kopi atau apa-apa yang dia mau hadir sedang mengaji go, boleh ada ibu-ibu? Mana tahu ada nanti supaya rami apa-apa hadir hidangan kopi. Dia yang buat tekan tuak mana ustaz minum kopi sebentar di rumah. Kita sediakan mana kopi di masjid. Boleh itu? Boleh saja. Atau kita ada acara, kita adakan makannya dalam masjid, bolehkah? Boleh.
Karena para sahabat pernah mengatakan dalam riwayat Ibnu Majah, sahabat Abdullah bin Haris, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kami pernah makan daging dan roti bersama Nabi SAW di dalam masjid. Nah, itu kan makan orang Arab dulu. Makan daging, makan roti, itu kebiasaan mereka. Jadi selagi makanan yang kita makan adalah zatnya halal, tidak diharamkan, maka memakannya atau menghidangkannya selama di masjid itu diperbolehkan, tapi tentu dengan syarat perhatikan adab dan etikanya. Bacaro lo bu. Atau yang pertama, setelah makan minum tu jangan lupa diberasiahkan. Kau ada nasi tasera atau apalah, yang namanya makan tentu ada rimah-rimahnya. Yang kedua, kalau ingin menghidangkan, apalagi di saat ada acara-acara pengajian, carilah waktu yang tepat. Kadang sebagian tempat ibu-ibu mau pernah mengisi kajian subuh berjamaah di suatu tempat, agak jauh tempatnya. Mau mengaji, kita mulai dari jam 6 kurang seperempat. Kemudian di tengah-tengah mengaji, 15 minit atau 20 mengaji, pengurus atau orang yang panitia acara tadi membagikan snack-snack kacang padi pas di tengah-tengah hamba mengaji, pas di tengah-tengah ustaz mengaji. Yang terjadi itu ibu-ibu, yang awalnya fokus pikiran awak ke pengajian, ketika nampak lontong jo kacang padi, kemana bayinya lah. Termasuk ibu-ibu yang arisan, tolong jo diatur. Jangan sadang ustaz lama-lama mengaji, orang sedang konsentrasi, baidangan soto, lontong segala macam. Tentu kakian mata awak dia pecah konsentrasi. Makanya silahkan hidangkan makanan minuman. Silahkan kalau ingin makan minum di masjid, itu sesuatu yang diperbolehkan, asalkan dijaga kebersihan, asalkan dijaga adab dan etika ketika kita membagikan, sehingga suasana majlis ilmu mungkin di dalam masjid awak atau dalam masjid yang lain bisa tetap kita jaga. Nah, kemudian yang ketiga, diperbolehkan bagi kita membawa anak-anak kamu saja, bahkan itu dianjurkan. Coba saya lihat kini bawa pada ni ibu bara dua hadir anak-anak kita ke surau. Baik kahamanya, ayahnya, neneknya majaknya ke surau, mamaknya majak ke surau. Atau kita ibu-ibu yang punya anak lain tak majak anak tu ke surau. Artinya jangan kita egois beribadah. Jadilah kita orang yang berniat supaya masuk surga ko bersama-sama, dak awak surang zen. Si suami sebagai kepala keluarga ingin masuk surga, nyo ajak isterinya, anaknya ke surau. Nyo pun ke surau. Tak sekadar suruh pai tapi di rumah, tapi mengajak bukan menyuruh. Bahasanya apa bu? Mengajak bukan menyuruh. Kalau menyuruh kadang awak suruh awak tak pai. Iko bahasanya mengajak, artinya awak pai orang diajak. Si ibu jo meritu, nyo ingin dirinya masuk surga, suaminya masuk surga, anaknya masuk surga. Nyo pergi ke surau, nyo ajak suaminya, nyo ajak anak. Atau anak ingin masuk surga, makanya ajaklah ayahnya, ibunya yang alun pergi ke surau lain untuk bisa mengajak pergi ke surau. Dia ustaz lambu ajak sekali dua kali ndaknya namuah. Jangan bosan mengajak. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, itu kata Allah. Suruhlah, ajaklah keluargamu untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika mengajak itu. Bersabar itu artinya Bapak Ibu, bersabar dengan prosesnya.
Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali sampai 10 kali alun namuah nyolai. Bisa jadi ke-20 kali gitu aja baru nyamuah. Makanya jangan pernah kita mengatakan lah bosan ambo ustaz lah sekali 2 kali yang ajak namuah apa dia selalah jan. Taruh saukan aja. Minimal dalam lingkungan keluarga kita yang bisa kita atur dengan pengaturan kita sendiri. Tetapi tentu tak setiap anak ketek kau bisa kita bawa. Ada apa namanya? Ada aturan-aturannya. Salah satunya adalah yaitu ketika bisa kita memberikan pemahaman atau menjaganya. Ketika solat nanti bisa diatur dengan baik, tidak mengganggu mungkin orang yang sedang solat. Kalaupun seandainya lah bausau kita berikan pemahaman dan nyo pun di usia yang rasul-rasulnya lah bisa diberikan pemahaman, tapi yang namanya anak-anak ibu-ibu lawa agih apa namanya dah kita bisikkan di rumah, dah diajar di rumah, iyo keceknya tiba di surau. Nah, itu namanya proses. Abo masih ingat ibu-ibu bahawa orang gaib dulu membawa ke surau, menyeruah ke surau diketek-ketek masih takana bahawa masih ketek-ketek alun paham mana lai berlari dari sudut surau ke sudut surau, lari dari saf sinan kan masih di surau di bawah, dari saf kiri ke saf kanan nama lari, kadang kadang piciat di rumah gitu. Tapi itu proses. Masih ingat juga ambo sanawiyah lah didorong-dorong oleh orang tua dulu untuk jadi imam. Didorong-dorong walaupun menggigil awal-awal. Di aliyah lah raja-raja duduk risiko menyampaikan pengajian. Di waktu SD Pulau Jawa dulu sebelum maghrib kadang orang tua nyuruh pergilah ke surau. Kalau waktu itu almarhum Nyak Apun masih hidup, gantilah Nyak tu azan lah. Tiba di surau minta izin ke Nyak, awak lah yang azan. Suruhnya kamu ko. Tak ingatnya masuk gini. Jadi biasanya kita ke surau kini Bapak Ibu ternyata diawali dengan pembiasaan waktu kita dulu. Maka mari ajak anak-anak yang telah bisa diberikan pemahaman sehingga nyo terbiasa. Ketika nyo lah dewasa, nyo jadikan ke surau itu adalah sebuah ibadah yang nyo sangat sukai. Dan hati-hati juga awak, bersabar awak dengan kehadiran anak ke bapa dan ibu. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang sebenarnya niatnya baik mengingatkannya, tapi kalimat yang keluar tu melukai hati si anak tadi. Ambo pernah mengisi khutbah Jumaat di salah satu masjid di Bukit Tinggi. Nah, datang masih ada beberapa minit lagi masuk Jumaat, kita duduk. Ternyata di halaman masjid, masjidnya lantai bawah, ada awak ke lantai 2, ini lantai 1. Di mungko apa namanya, di mungko mihrab itu ada jendela bisa dibuka. Tadangnya ada anak-anak yang berheboh di luar. Masih ingat ambo ibu-ibu kata apa-apa yang hadir, mo tak tahu apakah beliau ke pengurus atau nyo buka jendela tadi, kemudian nyo soran, "Woi, kalian bisa diam tak? Kalau tidak pulang salah menggaduh orang sembahyang." Ya, bayangkan. Jangankan anak-anak, awak sih kalau diarik murid tu apa? Akan tergambar dalam pikirannya, dalam pikiran anak awak, musaji itu bukan tempat yang nyaman tuan. Dan betapa gadang dosa seorang yang mari anak tadi dengan cara yang tidak elok, yang akhirnya si anak tadi awalnya ingin ke surau, tapi dek kata-kata yang memedihkan, melukai hati tadi, sehingga menganggap surau masjid itu bukan tempat yang nyaman,
maka akan berketerusan dosa bagi orang yang mari tadi kalau seandainya tidak dimaafkan oleh yang kita itu. Hati-hati gitu. Jangan lisan awak yang mungkin mengatakan kalimat sekali dua kali, atau yang nampaknya rasa-rasa awak biasa-biasa saja, tapi itu akan melukai hati orang yang kita mengecek. Oh, anak-anak kau maiboh Ustaz, okey, bukan berarti kita diamkan, tidak. Kita agih peringatan, kita ingatkan, tapi ingatkanlah dengan cara yang elok, dengan cara yang lembut. Sebagaimana ketika kita salah, tentu kita ingin orang mengingatkan awak dengan cara yang elok pula, bukan dengan cara yang kasar. Nah, itulah tiga hal yang di dalam syariat kita diperbolehkan untuk melakukannya di dalam masjid. Yang pertama tadi, boleh istirahat, boleh tidur kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, boleh makan minum selagi menjaga adabnya. Yang ketiga, boleh membawa anak kecil dengan memperhatikan, dengan tujuan untuk mendidiknya supaya terbiasa pergi ke surau. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi hal yang diperbolehkan, yang kini hal yang dilarang kita melakukan. Yang pertama adalah dilarang menghias masjid secara berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai manusia yatabaha, berbangga-bangga dengan indahnya masjid, tetapi tidak memakmurkannya. Pengurus masjid setiap berganti, apa programnya Bapak Ibu? Mengganti keramik. Aku nak rancak keramiknya dah, ganti je yang baru. Ganti pula pengurus berikutnya, ganti itu. Padahal yang lama masih rancak, tak perlu diganti. Tentu kita tidak melarang kalau seandainya fasilitas masjid atau keadaan masjid yang tua, yang patut diganti atau diganti, tidak. Tapi kalau seandainya program pengurus hanya sekedar dalam masalah pembangunan, memperindah apalagi dengan kesan berlebihan, maka itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ibu-ibu pernah menceliak gereja di Bukit Tinggi tak? 2 gereja berakian. Coba saya lihat. Ambo jujur, dari Ambo ketik sampai kini, gereja di Bukit Tinggi itu minimal yang di luarnya. Kalau di dalam awak tak tahu tu. Banyak tak perubahannya? Tak ada berubah. Paling catnya paling yang lama diganti yang baru, atau di luar ditambah seketik-seketik. Tapi wujud bangunannya persis seperti dulu bahannya bangun. Artinya apa? Mungkin mereka punya prinsip terlalu megah-megah warna kalau tak ada isi. Artinya silahkan kita memperbagus masjid, silahkan, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga bangga awak hanya dengan rancak surau, bukan dengan raminya orang beribadah di dalam. Sehingga nanti surau itu menjadi apa Bapak Ibu? Hanya sekedar menjadi tampik rancak untuk apa foto. Orang datang rami-rami deh di kampung itu, di atas bukit, rancak masjidnya. Pai orang kama bu tak sembahyang dah. Pai kama berfoto-foto. Pai manga akad nikah. Tak dilarang akad nikah di masjid, silahkan. Tetapi jangan masjid itu dikenalnya hanya sekadar dengan hal-hal seperti itu. Maka berlebihan di dalam menghias masjid
sehingga menghilangkan kesannya untuk tampil ibadah yang khusyuk, kita tanam hati kita di dalam, adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat kita melakukan. Jadi sekali lagi bahasanya berlebih-lebihan. Tapi kalau memang sekali lagi patut diganti, cat dah lama lah kusam patut diperbaharui, fasilitas lah rusak patut diganti, maka tentu itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan kita melakukan. Yang kedua adalah dilarang kita mencarter tampik. Apalagi sembahyang raya. Nah, datang capek ke surau, letakkan sajadah di muka, siap tu pulang. Nah, kira-kira rasul-rasulah rami orang di surau, baru datang ke surau. Mamnu, enggak boleh. Tapi kalau memang awak lah dulu datang, awak bantangkan sejadah di tempat itu, situ kita duduk, itu memang hak awak. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan saf paling depan adalah orang yang paling datang awal. Tapi kini aneh, ada orang yang lain capek datang tapi nak dibungkuk cari tempat dari belakang. Lain capek tiba tapi nak kabungkuk dah kamar. Sehingga perlu khatib Jumaat itu menyampaikan, bapak-bapak kami yang hadir Jumaat, mari penuhi saf yang paling depan, kerana saf paling depanlah saf yang terbaik. Lain ada yang menangakan, lain di bergeser ke muka, tapi yang tidak mendengar dulu. Jadi ambillah saf paling muka. Saf paling baik adalah saf paling depan. Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awal. Kalau seandainya manusia itu tahu pahala keutamaan yang akan didapatkan dengan mengumandangkan azan atau salat di saf yang pertama, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahimu alaihi, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan itu kecuali dengan mengundi, maka mereka akan adakan undian. Tapi Allah tidak nampakkan, Allah gaibkan balasannya. Supaya apa? Supaya kita solat di saf pertama itu betul-betul adalah kerana iman kepada Allah, bukan kerana balasan-balasan keduniaan. Nah, jadi apa namanya, tak boleh mencatar tampik tadi. Nah, kalau terlambat datang, ya biarlah di saf lima yang pas kita untuk membiaknya tampik kita oposisi awak untuk melaksanakan solat. Kemudian yang ketiga, dilarang keras keluar dari masjid setelah azan kecuali ada urusan yang sangat penting. Ada sahabat Nabi yang bercerita, Bapak Ibu, cerita beliau, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Pernah suatu kali kami duduk-duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia. Fa'adzana al-mu'adzinu, maka muazzin pun azan. Faqama rajulun minal masjid, maka ada seorang laki-laki yang awalnya di dalam masjid, kemudian dia keluar. Yabshi, dia keluar. Fa'asba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Abu Hurairah memandangi laki-laki tadi sampai keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun laki-laki ini adalah orang yang durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ambo pribadilah bapa dan ibu, atau mungkin kita merasakan kadang acara yang adakan acara keislaman, acara khatam Quran contohnya saja, anak-anak hadir, orang tua hadir, dah jam 9, ternyata peserta khatam dek banyak lah, ka azan zuhur laila masuk waktu zuhur, tapi masih ada yang lu tampil. Kecek protokol pembuat acara, bapak-bapak dan ibu-ibu, kerana waktu zuhur lah masuk, kita pending, kita istirahat dulu.
nanti sekitar jam 1:30 baru kita mulai balik. Sesuatu yang sangat disayangkan kadang, banyak orang yang hadir saat itu memilih untuk pulang, padahal awak ada risiko. Anak-anak kita pola yang padusi yang lun tampil nyo ndak solat dulu dah, dengan alasan apa? Habis badak awak ustaz. Dek ibunya di rumah membadainya tabah-tabah tambah lipstick. Kadang itu yang kurang setuju ibu untuk khatam itu. Terlalu berlebihan sehingga sayang untuk berwudu kerana sayang hilang badak. Dia lalu tampil. Khawatir kita masuk dengan apa yang disampaikan Abu Hurairah tadi. Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini orang yang durhaka kepada Nabi. Orang yang awalnya di dalam masjid, kemudian datang azan, kemudian dia pulang. Na'udzubillah. Kecuali ada hal-hal yang membuat kita terpaksa keluar. Misalnya apa? Misalnya wudu awak batal, kemudian awak wudu. Tentu itu diperbolehkan. Kita tersasak buang air gadang, selesaikan hajat, kemudian berwudu, kemudian balik ke masjid untuk salat. Itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, maka itu adalah hal yang sangat dilarang oleh syariat. Karena secara langsung atau tidak, kitalah menolak panggilan Allah itu sendiri. Apalah pembangkang lebih gadang dibandingkan pembangkangan ketika kita nak namuah untuk menghadiri panggilan Allah, yang panggilan itulah dakik jawab di saat itu ketika kita berada di masjid. Jadi kalau ada acara bapa dan ibu kami di masjid, kau rasa-rasa acara kau lama lah, silanya sampai zuhur mungkin belum selesai lah, bawalah mukena ka. Jangan alasan awak nak buat mukena ada ustaz sehingga kita pulang. Baik. Kemudian yang keempat dan yang kelima, dilarang mengumumkan barang yang hilang dan dilarang bajwa bali di masjid. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid," apabila engkau melihat ada orang yang berjual beli di masjid, baik jual belinya itu ada barangnya atau tidak, hanya akad saja, faqulu lahu, katakanlah ke orang itu, la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan jual beli kalian tak beruntung, merugi. Hati-hati ibu. Nah, jangan melakukan akad di dalam masjid. Jangan membayar-bayar, kok lado nak tak bayar tadi, bagian di surau nak beli lah. Membayar sewa parak di surau tak boleh, keluar, bawa di luar, kerana itu bukan tabiat di masjid. Kemudian, man sami'a rajulan yanshudu dalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hadha. Dan apabila engkau mendengar seseorang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakanlah kepada dia, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang yang hilang darimu itu. Disuruh awak ngecek tu. Apa-apa ibu-ibu, sial ni nampak kunci ondang bo hilang di surau. Kecean kayaknya bapak ibu, mudah-mudahan kunci yang ku tak sobok. Kalau tak boleh di dalam. Tapi kalau di luar, ya silahkan tak apa. Nah, tapi ada ulama yang membolehkan kalau seandainya yang memberi pengumuman itu adalah orang yang menemukan, bukan orang yang punya barang. Misalnya pengurus masjid nyoba sobok ada kunci,
yang umumkan di surau, maka sebagian ulama ada yang membolehkan. Atau ibu-ibu ada yang bersobok, ada orang ketinggalan HP kemudian di suraan, boleh kalau hilangnya di dalam musajid. Tapi kalau hilangnya di luar musajid, tak boleh. Dia pak pengurus malang tiba dia ambo hilang anda ambo di mana anda apa hilang di rumah, tolonglah umumkan di surau je. Kau tak boleh mana kecaan ke orang tu, mudah-mudahan anda apa tak bersobok. Nabi mana menyuruh? Kerana musajid itu diciptakan bukan untuk itu. Lalu batu ustaz, ibu awak barangnya hilang segala macam. Banyak media kini, HP lah bersebaran, grup-grup WA lah ada, tinggal diumumkan situ. Atau orang yang bersangkutan bertanya ke jamaah, ke pengurus di luar musajid boleh. Rasa-rasanya kok kuncinya atau apanya hilang di surau, maka bertanya lah, maka itu diperbolehkan untuk melakukan. Tapi kalau awak berinisiatif surang menanyakan barang kita hilang, apalah hilangnya di luar masjid, maka itu sesuatu yang dilarang kita untuk melakukan. Kemudian yang keenam, dilarang membuat gaduh dengan suara yang tinggi, walaupun itu dengan membaca Quran sekalipun. Kita di masjid baca Quran, ternyata ada orang yang masuk masjid nyalun solat, lainnya solat. Maka kalau seandainya kita baca Quran dengan suara yang tinggi tadi, wajib kita rendahkan suara awak. Haram hukumnya membaca Quran dengan meninggikan suara yang menggaduh orang solat, walaupun terbaca Quran. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya majlis ilmu kah, pengajian-pengajian. Itu tak mungkin lah atau ustaz yang sedang mengaji, kemudian orang tiba masuk solat, kemudian tunggu sebentar ibu-ibu ya, ada orang sembahyang, berhenti dulu. 5 minit lah selesainya, lanjut masuk orang surau lain, berhenti dulu. Tak bisa kecuali pengajian. Tapi kalau baca Quran, kan awak baca surah, maka perhatikan betul adabnya. Nah, perhatikan betul adab sebisa mungkin ya. Kecuali ya seperti ya ada program tahfiz lah, nyoba sama-sama, minimal kita arahkan ya, pembina-pembina tahfiz itu arahkan anak-anak atau orang yang baca Quran tadi, bacalah dengan suara yang pelan, bukan dengan suara yang kareh sehingga mengganggu atau menghilangkan kekhusyukan orang yang sedang salat. Kadang ada yang aneh bagi kita Bapak Ibu, ketika ada orang bertapuak di surau, tapuak tangan, kita oh tak boleh mak tapuak tangan di surau. Tapi kadang awak membiarkan diri awak mau tauta dengan suara yang kareh ketika di surau. Nah, jadi kita perhatikan masjid ko tampaknya tempat ibadah, tetapi boleh kita membicarakan hal-hal yang mubah, boleh. Bicarakan hal yang mubah boleh, asal tak terkait dengan jual beli tadi, atau mengumumkan barang hilang, atau menggaduh orang yang sedang salat, maka boleh melakukan perbicaraan yang sifatnya mubah. Taklah terlalu kaku, taklah selama disuruh awak tenang, diam, setaruh tak. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan, walaupun itu hal yang mubah, maka perlu kita untuk melakukannya atau boleh kita melakukan. Kemudian yang ketujuh, larangan keras untuk melewati orang yang sedang solat. Kau orang ada solat, kemudian awak melintih di mungkul, di dalam saf, itu termasuk dosa besar, tak dosa ketik. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madha alaih lakana ayaqifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yadayh. Itu kata Nabi. Kalau seandainya orang yang berjalan di tengah-tengah orang salat, dia tahu dosa apa yang akan dia dapatkan,
maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun. Walaupun harus menunggu 40 tahun macam ni. Walaupun tak akan ada orang yang menunggu selama itu. Tapi itu menunjukkan peringatan yang keras. Khairal lahu min ayyamurra baina yadayh. Lebih baik itu dia lakukan dibandingkan dia melintasi orang yang sedang salat. Tetapi yang dimaksud itu adalah yaitu salat orang yang salat sendirian. Beda je salat jamaah bapa-bapa dan ibu-ibu. Kalau salat berjamaah, yang dilarang itu adalah melewati imam. Itu yang tak boleh. Tetapi dalam salat jamaah, kita makmum boleh jalan di saf kalau seandainya memang ada keperluan. Misalnya apa? Wuduk kita batal, maka silahkan berjalan di saf, tentu dengan tetap menjaga adabnya. Kemudian ambillah wuduk, kemudian baliklah ke surau balik. Yang tak boleh itu apa? Ada orang yang solat sendiri. Bisa jadinya terlambat tiba nya solat surang-surang atau nya solat sunat. Basingajo kita berjalan di dalam saf kok. Melintahinya itu dosa gadang. Nah, makanya solat tu bapa ibu-ibu perlu ada namanya sutrah. Sutrah tu pembatas diri awak jauh orang. Biasanya di sebagian masjid disediakan itu batasnya, ada tulisan situ sutrah. Jadi dia ambil, dia letak di bengkok. Jadi selagi orang berjalan di luar sutrah itu, di bengkok sutrah itu boleh, silakan. Tapi kalau lah masuk orang di dalamnya, maka Nabi menyuruh kita menghalangi orang tadi. Lah dia halangi basikareh jo, halangi balik kedua kali. Basikareh jo, halangi balik ketiga kali, dak jo moh tunduan. Fa innahu minasyaitan, kata Nabi, orang tu termasuk syaitan. Maka mereka kerana yang kerajakan mengganggu orang yang sedang ibadah. Tapi mudah-mudahan kalau kita lah hadir majlis ilmu, tak ada kita akan melakukan. Lalu kalau tidak ada sutrah itu, baca caranya Bapak Ibu, anggap sajalah batih, apa namanya, batih safko sebagai batih kita jo tampik orang lalu. Artinya selagi orang lewatnya di batih saf, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau di dalamnya, maka kita halangi dan sampai orang itu melewati orang yang sedang salat tadi. Kemudian yang kedelapan yang bisa kita kaji yang terakhir pada malam kini adalah yaitu larangan membuang sampah atau hal-hal yang bisa mengotori masjid. Al-buzaku fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha, kata Nabi. Meludah di masjid itu adalah dosa, dan cara menghapus dosanya adalah dengan memendamnya dalam tanah. Mungkin awak bertanya, masa ada orang yang meludah di surau, Ustaz? Kena konteks Nabi dulu, Masjid Nabawi itu lantainya tanah. Masjid Nabawi itu dah ada karpet. Nabi solat di atas tanah. Jadi kalau hari hujan, pernah diriwayatkan dalam hadis, kalau hari hujan, kau lalah basah kania Nabi bahkan berlumpur kania Nabi dan sahabat. Iko menunjukkan menempelnya tanah di baju orang itu bukan najis dan tidak merusak salat. Ibu-ibu jauh mungkin misalnya sawah kita, parak kita dari masjid, sehingga agak kesulitan kita kalau pulang dulu salat zuhur, salat asar misalnya. Kemudian kita putuskan salat di sawah. Walaupun ibu-ibu salat langsung di tanah itu tanpa alih itu boleh. Walaupun tak balik mana, langsung di tanah tu boleh. Atau kita alih jo daun atau doa, atau sengaja dibawa sejadah langsung. Tapi baju awak kanai tanah-tanah sawah tadi, maka itu tidak membatalkan solat. Bahkan ibu-ibu kalau mohon maaf dijilai anjing awak, doa kita bersihkan kan je tanah. Itu menunjukkan tanah itulah suci, bukan najis. Nah, jadi pesan Nabi SAW, jangan mengotori masjid dalam bentuk apapun. Dan kalau seandainya kita tidak sengaja melakukan, maka segeralah
Persiapkan. Jadi Nabi SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku pahala orang-orang sampai-sampai pahala orang yang membersihkan kotoran yang ada dalam masjid. Nampaknya sampah, taknya tunggu dulu harus gari lo membersihkannya, ambil nyebuang kedua. Nampak ada yang kumuh, nampak ada sapu, inisiatif sapu supaya orang bisa khusyuk salat. Maka hal seperti itu akan Allah balasi dengan balasan yang setimpal insya-Allah. Baik, itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Sebagai kesimpulan, ya, hal yang dilarang kita melakukan yang pertama tadi yaitu larangan menghias masjid secara berlebihan. Kemudian yang kedua, tidak mengambil tempat khusus di masjid atau mencarter tampik tadi. Yang ketiga, tidak keluar setelah azan atau ketika azan berkumandang kecuali punya hajat yang sangat penting. Yang keempat, larangan mengumumkan barang hilang dan larangan berjual beli. Tuampek dan nomor 5. Kemudian yang keenam, larangan bersuara gaduh yang mengganggu orang yang sedang beribadah kecuali dalam majlis ilmu. Kemudian yang ketujuh, larangan keras bagi orang yang lewat di depan orang salat. Kemudian ke-8, larangan membuang kotoran atau sampah atau hal-hal yang bisa mengotori masjid. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan bahas pada malam hari ini, dan insya-Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya.